Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya akan membawakan tema mengenal isi Dei Verbum bab 1. Pengertian dari Dei Verbum atau konstitusi dogmatis adalah tentang wahyu ilahi adalah salah satu dokumen utama dari Konsili Vatikan II. Dei Verbum memiliki pokok-pokok mendasar mengenai sumber ajaran dan tindakan gereja. Dan sumber itu adalah wahyu ilahi atau penyingkapan diri Allah sendiri kepada manusia. Sebagai pendahuluan, sambil mendengarkan sabda Allah dengan hikmat dan mewartakannya penuh kepercayaan, Konsili Suci mematuhi amanat Santo Yohanes. Kami mewartakan kepadamu hidup kekal yang ada pada Bapa dan telah nampak kepada kami. Yang kami lihat dan kami dengar, itulah yang kami wartakan kepadamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan bersama Bapa dan Putranya Yesus Kristus. Sambil mengikuti jejak Konsili Trente dan Konsili Vatikan I, Konsili Vatikan II bermaksud menyajikan ajaran yang asli tentang wahyu ilahi dan bagaimana itu diteruskan, supaya dengan mendengarkan pewartaan keselamatan, seluruh dunia mengimaninya dengan beriman berharap dan dengan berharap mencintainya. Mari kita masuk dalam hakikat wahyu. Dalam kebaikan dan kebijaksanaannya, Allah berkenan mewahyukan dirinya dan memaklumkan rahasia kehendaknya. Berkat rahasia itu, manusia dapat menghadap Bapa melalui Kristus dan Roh Kudus. Melalui wahyu itu, Allah dengan kelimpahan cinta kasih-Nya menyapa manusia sebagai sahabat-sahabatnya dan bergaul dengan mereka untuk mengundang mereka ke dalam persekutuan dengan dirinya dan menyambut mereka di dalamnya. Melalui wahyu itu, kebenaran yang sedalam-dalamnya tentang Allah dan keselamatan manusia tampak bagi kita di dalam Kristus sebagai pengantara dan kepenuhan seluruh wahyu. Bagaimana Allah mempersiapkan wahyu ilahi? Allah yang menciptakan segala sesuatu melalui sabdanya bermaksud membuka jalan menuju keselamatan di surga. Sejak awal mula Allah telah menampakkan diri kepada manusia pertama. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan adanya penebusan. Tiada putus-putusnya Allah mengaruniakan hidup kekal kepada manusia ciptaannya dengan memanggil Abraham untuk menjadikannya bangsa yang besar. Sesudah para bangsa, Allah memanggil bangsa itu dengan perantaraan Musa serta para nabi supaya mereka mengakui dirinya sebagai satu-satunya Allah yang hidup dan benar, Bapa penyelenggara dan hakim yang adil, dan supaya mereka mendambakan penebus yang dijanjikan. Dengan demikian, berabad-abad lamanya Ia menyiapkan jalan keselamatan bagi manusia. Kristus adalah kepenuhan wahyu. Setelah dengan berbagai cara Allah bersabda dengan perantaran para nabi, akhirnya Ia mengutus putranya, yakni Yesus, supaya tinggal di tengah umat manusia dan menceritakan kepada mereka tentang kehendak Allah. Yesus Kristus, sabda yang menjadi manusia, diutus kepada manusia, menyampaikan sabda Allah dan menyelesaikan karya penyelamatan yang diserahkan oleh Bapa kepadanya. Barang siapa melihat Dia, melihat Bapa juga. Dengan kehadirannya melalui sabda dan karyanya yang dilakukan, dilanjutkan dengan wafat dan kebangkitannya, akhirnya Yesus menyelesaikan wahyu dengan memenuhi tugasnya.
Dengan kebangkitannya, Yesus menyatakan bahwa Allah menyertai kita untuk membebaskan kita dari kegelapan dosa serta maut dan membangkitkan kita untuk kehidupan kekal. Bagaimana menerima wahyu dan iman? Manusia yang menerima wahyu Allah dengan bebas menyerahkan dirinya seutuhnya kepada Allah dengan mempersembahkan kepatuhan akal budi serta kehendak yang sepenuhnya kepada Allah sebagai kebenaran wahyu yang dikurniakan olehnya. Supaya orang dapat beriman seperti itu, diperlukan rahmat Allah, yaitu melalui Roh Kudus yang menggerakkan hati manusia untuk berbalik kepada Allah, membuka mata budi, dan mempercayai kebenaran wahyu yang diterimanya. Supaya semakin mendalamlah pengertian akan wahyu, memohon bantuan Roh Kudus agar senantiasa menyempurnakan iman melalui kurnia-kurnianya. Untuk selanjutnya, mari kita lihat kebenaran-kebenaran yang diwahyukan. Dengan wahyu ilahi, Allah telah mau menampakkan dan membuka dirinya sendiri serta keputusan kehendaknya yang abadi tentang keselamatan manusia, yakni untuk mengikutsertakan manusia dalam karya keselamatan. Konsili Suci mengakui bahwa Allah, awal dan tujuan segala sesuatu, dapat diketahui dengan pasti dengan kodrati nalar manusia dari apa yang diciptakan. Konsili mengajarkan juga bahwa berkat wahyu Allah, segala sesuatu yang bersifat hal-hal ilahi atau kebenaran-kebenaran wahyu ilahi dapat diketahui oleh akal budi manusia. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, untuk De Verbum bab 1 sudah selesai. Nanti kita masuk dalam De Verbum bagian bab 2. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.